Kita sudah diwafatkan oleh Allah dan kita masih diberikan kesempatan untuk menambah kualitas bagaimana kita beribadah, kualitas bagaimana kita bermuamalah. Hadir pada majelis ilmu kita tahu ini adalah sebuah ketaatan yang besar, ibadah yang sangat agung, yang mendatangkan banyak sekali keutamaan dan kemuliaan. Doa-doa dari para malaikat itu begitu mudah didapatkan. Dimudahkan untuk mendapatkan sakinah, ketenangan. Mudah bagi kita untuk terus mendapatkan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Dan tidak ganjaran pahalanya besar. Di antara keutamaannya adalah man ghada ilal masjid la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu ayyu'allima falaysa lahu jaza illa kal haji tama. Siapapun, kata Rasulullah, dari seorang muslim, dia datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, tidak ada niatan yang lain kecuali hanya berharap pada kebaikan. Kebaikan yang dimaksud dia ingin mempelajari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW. Maka sungguh, kata Nabi, tidak ada balasan yang pantas kecuali dicatatkan pahala seperti pahala ibadah haji dengan sempurna. Ini satu dari sekian banyak keutamaan hadirnya kita pada majelis ilmu. Tentunya catatannya adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal, kata para ulama, ibadah itu sangat benar-benar harus kita perjuangkan. Yang pertama adalah kita harus berjuang dengan ikhlasnya kita. Yang kedua, kita harus berjuang dengan istiqomahnya kita. Ikhlas dan istiqomah ini dua hal yang cukup berat ketika kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bicara ikhlas ini bicara was-was dan godaan dari syaitan. Di al-ittiba atau mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kita tinggal tanya kepada orang lain, kita tinggal merujuk kepada kitab, kita tinggal membuka-buka pelajaran-pelajaran, maka mudah mungkin bagi kita untuk ibadah itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Tapi bicara ikhlas itu berat. Ada saja godaan-godaan dari syaitan untuk meruntuhkan keikhlasan kita. Ada saja tazyin atau hiasan-hiasan syaitan agar kita ketika beribadah ingin mendapatkan pujian, ingin didengar oleh orang lain. Ada rasa sikap ujub yang dimiliki. Istiqomah pun juga sangat-sangat berat. Continue dan terus beribadah itu sangat berat. Gimana beratnya? Beratnya terus menerus. Tapi kalau hanya sekali-sekali mungkin semua kita bisa. Tahajud itu beratnya bukan melaksanakan sholat tahajudnya, tidak. Tapi tahajud itu beratnya adalah ketika kita istiqomah untuk tahajud. Semua kita mungkin pernah melaksanakan yang namanya tahajud, terlebih ketika kita dihimpit dengan banyak permasalahan misalnya, ya sudah kita bangun di sepertiga akhir malam. Tapi konsisten dan continue untuk tahajud ini yang berat. Karena puasa sunnah, semua kita mampu untuk melakukan Senin, Kamis, dan yang lainnya. Tapi istiqomah untuk puasa sunnahnya, ini yang sangat-sangat berat. Begitu pun juga hadir pada majelis ilmu. Semua kita hadir pada majelis ilmu. Istiqomah hadir pada majelis ilmu ini yang sangat berat. Ini yang sangat sulit. Hingga dua hal ini itu memang harus benar-benar berjuang dengan ekstra bagi seorang muslim. Dan dia bermohon kepada Allah agar apa? Agar dimudahkan untuk senantiasa ikhlas. Bermohon kepada Allah agar senantiasa diberikan sikap istiqomah di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan bersama dengan beberapa adab dan sunnah ketika kita tasyil janazah, ketika kita mengantarkan jenazah dan ziaratul kubur. Dan kita akan bagi waktu, mungkin sebahagian kita akan sampaikan materi, sebahagian mungkin kita berdialog dari apa yang disampaikan. Mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu untuk kita perbincangkan di kesempatan malam hari ini. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ulun akan masuk kembali kepada materi berikutnya. Tasyil jenazah atau mengantarkan jenazah, menguburkan jenazah seorang muslim. Dan ziaratul kubur ini adalah satu
dari hak seorang muslim. Nabi SAW bersabda, hakul muslim ala muslim sittun. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahka fansahu. Idza atasa fahamidallah fashimathu. Idza marida fa'udhu fa idza mata fatba'hu. Kata Nabi SAW, dari seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah jika dia bertemu, dia ucapkan salam, maka yang mendengar wajib untuk menjawab salamnya. Idza laqitu fasallim alaihi. Idza da'aka fa'ajibhu. Ketika dia diundang pada satu undangan, maka hak orang yang mengundang untuk didatangi. Ada orang yang mengundang kita, hak dia untuk didatangi. Lama tentunya ketika kita punya waktu, punya kesempatan, dan keadaan memungkinkan untuk kita mendatangi tempat tersebut. Ketika ada orang yang bersin, kata Nabi, dari saudara engkau seorang muslim, dan dia ucapkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, maka sunnah bagi yang mendengar untuk mengucapkan kalimat yarhamkallah. Dan yang bersin kemudian menjawab dengan kalimat yahdikumullah wa yuslih balakum. Dan itu hak dia. Kalau ada yang bersin, dia baca alhamdulillah. Hak dia untuk didoakan oleh muslim yang lain dengan kalimat yarhamkallah. Hak dia untuk mendapatkan doa yarhamkallah. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, muslim yang lainnya adalah ketika istansah fansahu. Ketika ada yang meminta kepada kalian untuk diberikan nasihat, hak dia untuk mendapatkan nasihat dari kalian. Atau ketika ada yang meminta saran, pendapat dari kalian, dan kalian mampu untuk memberikan pendapat tersebut, maka hak dia untuk mendapatkan ide atau pendapat tersebut. Kadang ada orang, kawan kita atau siapa misalnya, ya apalah pendapat ikamulah ya, dia tanya kepada kita. Dan kita tahu masalahnya, dan kita punya solusi misalnya. Hak dia untuk mendapatkan nasihat kita. Hak dia untuk mendapatkan pendapat kita yang dia minta kepada kita. Karena terkadang ada sebahagian orang terserah ikam aja gini, aku udah mau memikirkan. Padahal dia bisa memikirkan, dia paham, dia mengerti. Kadang ada, lihat bagaimana sempurnanya Islam. Di dalam muamalah begitu detail. Tapi kalau ada orang yang meminta pendapat kepada engkau, kata Rasul, meminta nasihat, hak dia untuk mendapatkannya. Dan kita tahu masalahnya, kita tahu solusinya, kita tahu jalan keluarnya. Kemudian kita enggan untuk memberikan nasihat, kita melakukan kezaliman kepada orang tersebut. Ya kita sampaikan, keputusan di tangan dia. Kita sampaikan apa yang kita tahu, dan dia yang memutuskan. Kemudian di antara hak seorang muslim yang lainnya adalah fa idza marida fa'udhu. Kalau ada yang sakit, kata Rasulullah, hak dia untuk didatangi muslim yang lain. Kita mendengar ada saudara kita sakit, kawan kita sakit, dan kita punya kesempatan untuk mendatangi orang tadi. Hak dia untuk didatangi. Hak dia untuk dikunjungi oleh muslim yang lain. Kita tahu bagaimana pahala mendatangi orang sakit itu besar. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ghurrizau min rahmatillah." Kalau ada orang yang mendatangi orang yang sakit, kata Nabi, Allah hujani dia dengan rahmat Allah. Dia datang di waktu pagi, kata Nabi, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat dari Allah sampai petangnya. Dia mendatangi orang tersebut di waktu petang, kata Rasulullah, maka sungguh dia telah mendapatkan rahmat dari Allah sampai keesokan paginya. Dan ini salah satu amalan besar. Salah satu amalan yang menempatkan seorang Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang pertama manusia terbaik setelah para nabi. Jika Nabi berkumpul bersama para sahabat, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, siapa yang hari ini bersedekah, kata Rasulullah. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Siapa yang hari ini berpuasa sunnah, kata Nabi. Abu Bakar menjawab, saya ya Rasulullah. Sampai Nabi kepada pertanyaan, siapa yang hari ini mendatangi orang yang sakit, kata Rasulullah. Abu Bakar menyatakan, saya ya Rasul.
Dan Nabi siapapun yang mengumpulkan amalan-amalan ini dan dia konsisten dan istiqomah, maka dia berhak untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah. Kalau mungkin menurut pandangan kita mendatangi orang yang sakit, kita ini amalan besar, amalan yang menjadikan orang ini dihujani dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sakit dia datangi di waktu pagi, orang itu telah mendapatkan rahmatnya sampai petangnya, kata Rasul. Yang kalaulah seandainya, mohon maaf, yang mendatangi tersebut diwafatkan oleh Allah, dia berhak untuk mendapatkan rahmat dan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hari ini nang garing kada mati-mati, nang mendatangi mati berdulu. Berapa banyak hari ini orang menunggu orang yang sakit, tahu-tahu qadar Allah masya Allah fa'al, takdir Allah ternyata ini diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang mendatangi orang yang sakit di waktu pagi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia diwafatkan antara pagi sampai petangnya, orang ini, kata Rasul, berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dia datangi di waktu petang, orang ini kemudian diwafatkan antara petang sampai keesokan paginya, orang ini berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hak seorang muslim. Dan kita tahu bagaimana adab etika mendatangi orang sakit. Dia datangi, dia hibur orang tersebut, kemudian dia doakan, sudah selesai. Mungkin 10 menit selesai. Jangan belawas-lawas dia mendatangi orang yang garing. Bila tambah garing, orang mendatangi orang garing kayak orang reunian, kayak orang arisan aja. Kita datang kepada orang sakit itu, kita datangi, kemudian kita hibur orang tersebut, kita berikan kalimat-kalimat agar orang tersebut bersemangat, kemudian kita doakan, ya sudah selesai. Tidak perlu untuk kita berlama-lama. Dan itu hak seorang muslim. Hak seorang muslim untuk didatangi. Dan hak yang selanjutnya, kata Rasul, فَإِذَا مَتَّ فَاتْبَعْهُ. Kalau ada yang meninggal dunia, maka antarkan, selesaikan, urus jenazahnya. Kita fokus pada bagian yang terakhir dulu. Jika ada yang meninggal dunia, maka antarkan jenazahnya. Maksudnya, segerakan jenazah tersebut. Ingat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sari'ul janazah minas sunnah. Menyegerakan jenazah itu sunnah yang disepakati. Menyegerakan untuk menguburkan jenazah itu sunnah yang disepakati. Ini sunnah yang mendatangkan kebaikan baik untuk orang yang meninggal dunia ataupun untuk kita yang mengantarkan jenazah tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Sri'u bil janazah fa in takun salihah wa khairun tuqaddimuna wa iyyakum siwa dzalik fa'alarkum ala riqabikum." Rasul sallallahu alaihi wasallam, segerakan mengurus jenazah itu, kata Rasul. Segerakan, kata Nabi. Kalau seandainya dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, maka sungguh, kata Rasulullah, engkau telah menghadirkan kebaikan untuk orang tersebut. Tapi kalau seandainya dia bukan orang yang baik, mohon maaf, maka sungguh engkau telah melepaskan beban-beban kalian dari pundak-pundak kalian, kata Rasulullah. Orang ini orang baik, kata Nabi, khairun tuqaddimuna, maka engkau telah menghadirkan kebaikan untuk orang ini. Di mana kebaikannya? Ketika orang ini dikuburkan, ketika jenazah ini dikuburkan, kemudian orang-orang yang mengantar jenazah kemudian pulang, dia adalah orang yang baik, dia akan segera langsung mendapatkan nikmat-nikmat yang ada di kubur. Kalau jenazah ini adalah jenazah yang baik, kemudian kita akhirkan, kita tunda penguburan orang tersebut misalnya, kita melakukan kezaliman kepada orang tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda di hadapan Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah, ketahuilah wahai Aisyah, kalau seandainya ada orang yang baik dan dia seorang muslim yang baik, kata Nabi, maka sungguh dia akan sangat berharap bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang baik, kata Nabi, sungguh dia akan sangat berharap bertemu dengan Allah. Maksudnya dia ingin cepat mati.
Inilah orang yang baik, kata Rasulullah. Rasulullah kemudian ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, bukankah kita semua takut dengan yang namanya kematian? Tidak ada yang takut dengan yang namanya kematian. Model manusia kayak apa aja, hutan mati juga. Buktinya kalau nya lapar, ya makan. Coba kalau ada takutan mati, ya ada masalah. Tidak ada orang yang takut dengan yang namanya kematian. Sementara kata Rasul, orang baik itu adalah orang yang ingin cepat sekali segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dia ingin mendapatkan yang namanya kematian. Aisyah tanya, ya Rasulullah, bukankah kita ini semua takut dengan yang namanya kematian? Maka kata Rasulullah, benar, kita ini semua takut dengan yang namanya kematian. Namun ketahuilah, kata Rasulullah, ketika sudah masa nazak, dicabutnya ruh, masa sakaratul maut, ketika itu, kalau dialah orang yang baik, dia ingin cepat sekali segera proses dicabutnya ruh itu disegerakan. Karena dia sadar, setelah kematian dia akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum proses dicabutnya ruh, tidak ada orang yang tidak khawatir dengan yang namanya kematian. Tapi kalau sudah dicabut ruh, ketika itu kalau dia adalah orang yang baik, kata Nabi, dia ingin cepat sekali segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang baik kemudian kita akhirkan penguburannya, ini kezaliman kepada orang tersebut. Dia ingin menikmati lelahnya dia hadir pada majelis ilmu. Dia ingin menikmati lelahnya dia qiyamul lail, tahajud. Dia ingin menikmati bagaimana beratnya puasa sunnah. Dia ingin menikmati lelahnya dia baca Quran, lelahnya dia zikir, lelahnya dia menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia ingin menikmati hasil-hasil karya dia pada kehidupan dunia. Kalau mohon maaf, kita akhirkan kematian orang ini, kita akhirkan mohon maaf penguburan orang ini, apakah tidak melakukan kezaliman kepada orang ini? Ini kata para ulama, ini zalim kalau seandainya kita akhirkan penguburan orang tersebut. Benar, memang kita boleh untuk mengakhirkan penguburan ketika dalam kondisi dan keadaan yang sangat darurat. Namun ini pun berbatas. Ulama menyebutkan hanya kurang lebih di 24 jam. Lewat dari 24 jam, maka tidak ada uzur lagi. Kadang ada orang yang dia tunggu keluarga, dia tunggu anak, dia tunggu orang tuanya misalnya. Dia tunggu saudaranya. Di luar kota misalnya. Ketika perhitungan menunggu tersebut lebih dari 24 jam, ya sudah, segerakan saja. Tidak ada hajat keperluan yang sangat mendesak, tidak dia tunggu pun, maka ini tidak masalah. Karena ini kebaikan untuk orang ini. Ingat, standar orang baik itu sederhana sekali, kata Rasulullah. Ketika ada seorang yang bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, dalam hidup ini saya hanya sholaitu maktubat, sumtu Ramadan, halatul halal, haramtul haram. Ya Rasulullah, dalam hidup ini saya hanya sholat yang 5 waktu, saya hanya puasa Ramadan, dan saya berhati-hati dengan hak manusia. Saya hanya menghalalkan apa yang dihalalkan dan mengharamkan apa yang diharamkan. Apakah dengan modal yang seperti ini, ya Rasulullah, saya berhak untuk mendapatkan rahmat Allah kemudian dimasukkan ke dalam surga? Rasulullah, engkau berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Ini standar paling sederhana, standar paling tipis orang tersebut dikatakan ini orang baik. Bayangkan dia hanya sholat itu maktubat, saya hanya sholat yang 5 waktu. Dia tidak menyentuh sholat-sholat sunnah, dia tidak kerjakan sholat sunnah. Bayangkan dia hanya sumtu Ramadan, saya hanya puasa Ramadan katanya. Dia tidak melaksanakan puasa-puasa sunnah yang lain. Hanya sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Kemudian dia berhati-hati dengan hak manusia. Dia bersabar di 60-70 tahun dalam kehidupannya, tidak melakukan kezaliman. Dia bersabar di 60-70 tahun, tidak melakukan kezaliman kepada manusia yang lain. Dia sholat 5 waktu, puasa Ramadan. Modal ini pun, kata Nabi, orang tersebut berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Lihat, ini tipis
Amalan apa yang dia andalkan? Salat 5 waktu itu wajib. Puasa Ramadan ini sebuah kewajiban. Kemudian di dalam bermuamalah, dia adalah orang yang baik. Dia tidak melakukan kezaliman kepada orang. Dia berhati-hati. Dia tidak ambil hak orang lain. Dia tidak pernah curi harta orang lain. Dia tidak pernah korupsi. Dia tidak mengambil hak orang lain. Dia tahu bahwa rezekinya telah ditetapkan oleh Allah sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun. Kita tahu rezeki kita ini sudah ditetapkan oleh Allah, sudah ditetapkan sebelum penciptaan langit dan bumi. Masing-masing kita itu sudah ditetapkan, dan kita tidak akan pernah diwafatkan oleh Allah sampai kita selesai dengan rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua kita sudah mengetahui dan faham, rezeki kita pun tidak pernah tertukar dengan orang lain. Kalau ada orang dalam kehidupan ini, dia diberikan rezeki misalnya di angka 10 miliar misalnya, dan dia tidak wafat kecuali dia selesai di 10 miliar. Rezeki kita sudah ditetapkan. Namun sayang dalam kehidupan ini, ketika ada sudah orang ditetapkan di 10 miliar, ada orang mengambil 10 miliar ini dengan jalan-jalan yang haram. Padahal kalau dia dengan jalur yang haram, dia menggunakan jalan yang halal pun dia akan tembus di angka 10 miliar. Bahayanya koruptor, bahayanya orang yang korupsi ini, dia tahu ini uang haram. Kemudian dia ambil dengan jalan yang haram. Padahal kalau tidak dengan jalan yang haram, dia pun akan mendapatkannya dengan jalan yang halal. Semua kita sudah ditetapkan. Ada orang yang ditetapkan di 10 miliar, ada orang yang ditetapkan dengan 5 miliar, sekian dan yang lainnya. Dan dia tidak akan diwafatkan kecuali dia mendapatkan apa yang sudah ditetapkan. Hingga kita jalan yang halal saja. Kalau kita dengan jalan yang haram, kita sampai pada angka tersebut, tapi dengan jalan yang halal kita juga akan sampai. Bahaya koruptor itu, dia tidak paham, dia tidak mengerti. Ini sudah ditetapkan. Dia ambil milik orang lain, karena tahu juga aja dia korupsi dan yang lainnya. Padahal dia tidak korupsi pun dia akan dapatkan rezeki tadi. Dia tidak curi milik orang lain pun dia dapatkan. Karena rezeki kita itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kekecewaan sebenarnya sebagai seorang muslim. Kalau memang bukan rezeki kita, ya sudah. Selama kita berusaha dengan usaha yang baik, usaha yang maksimal, maka semuanya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dalam hidup ini kita tidak mengejar hasil Allah yang menetapkan. Kita diperintahkan untuk mengejar usaha. Hasil Allah yang menetapkan. Kalau seandainya kata Rasulullah, annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tatlubu khimasa wa tarahu bi ta'na. Kalau seandainya kata Nabi, seekor burung itu pergi di waktu pagi dalam kondisi perut yang lapar, kemudian dia berusaha, dia pulang dengan perut yang kenyang. Ini tawakal yang sebenarnya. Seandainya kalian bertawakal dengan sebenar-benar tawakal, kata Nabi, kalian usaha dengan usaha maksimal, kalian akan mendapatkan rezeki, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana burung yang keluar di waktu pagi dalam keadaan perut lapar, kemudian dia pulang pada waktu sore dalam keadaan perut yang sudah kenyang. Sudah kenyang, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita sudah berusaha, ya sudah, hasil kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali lagi, selama ada seorang muslim, dia sholat yang 5 waktu, dia puasa Ramadan, kemudian dia berhati-hati dengan hak manusia yang lain, orang ini selamat. Orang ini selamat. Kalau ada model orang yang seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk menunda penguburan orang tadi. Lebih kita kenal orang ini misalnya hadir sering ke majelis ilmu, dia baca Quran, ketika bulan Ramadan dia i'tikaf misalnya, dia adalah orang yang banyak sedekah dan infak. Terlebih ketika ada orang yang banyak mengamalkan amalan-amalan sunnah, kezaliman kepada orang tersebut ketika kita tunda penguburan orang tadi. Ya kalau mau menunggu silahkan, tapi tidak dengan waktu yang lama. Karena semakin cepat kita kubur orang tersebut, semakin
cepat kita menghadirkan kebaikan untuk orang ini. Karena setelah orang ini dikubur, dan dia orang yang baik, orang ini langsung segera mendapatkan nikmat kubur. Dia segera mendapatkan nikmat kubur yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita membawa jenazah tersebut, maka memang khilaf para ulama, apakah seorang perempuan ikut boleh mengantarkan jenazah atau tidak. Wallahu a'lam, jumhur ulama menyebutkan bahwasanya seorang perempuan hukumnya makruh untuk mengantarkan jenazah ke kuburan. Hal yang demikian bersumberkan dari hadis dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha. Satu hari ketika istri-istri sahabat ikut mengantarkan jenazah, kemudian dikabarkanlah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaum perempuan ikut mengantarkan jenazah." Kata Nabi, "Irji'na kunna fa inna kunna ma'jura." Inilah kalian semua wahai kaum perempuan, karena sesungguhnya kalian sudah mendapatkan pahala. Maka pulanglah istri-istri sahabat pada saat itu. Ummu Atiyah radhiyallahu taala kemudian meriwayatkan, kata beliau, "Kunna nuhina an ittiba'il janazah." Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ikut mengantarkan jenazah. Akan tetapi kata Ummu Atiyah, larangan tersebut bukan larangan yang keras, bukan larangan yang kuat. Disinilah celah dari sebahagian pendapat yang menyebutkan ini larangan bukan larangan yang keras, larangan bukan larangan yang kuat, maka hukumnya makruh li tanzih bukan makruh li tahrim, bukan hal yang sampai pada derajat haram, tapi ini hanya hukumnya makruh. Nah, disinilah akhirnya Syafi'iyah berpendapat, kalau seandainya ada hajat, ada keperluan yang benar-benar mendesak untuk mengantarkan jenazah, sebahagian dari mazhab Syafi'i itu membuka pintu untuk membolehkan kaum perempuan. Namun Ahmad ibn Hanbal dan sebahagian ulama lain menyebutkan tetap terlarang, hukumnya makruh. Dan faktanya, di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tidak ada istri-istri sahabat ikut mengantarkan jenazah. Tapi kalau itu terjadi, ini hukumnya makruh. Jadi ada memang orang yang berpendapat, ya sudah, karena ini hukumnya bukan hukum yang diharamkan, ya sudah hukumnya makruh. Ketika bertemu perkara yang makruh dengan hajat daruri, dengan hajat yang sangat besar, maka perkara makruh itu dikalahkan dengan hajat yang besar menurut sebagian pendapat. Kalau pendapat yang terbaik adalah menahan diri untuk tidak ikut mengantarkan jenazah, ini lebih baik. Menahan diri bagi seorang perempuan untuk tidak ikut mengantar jenazah itu lebih baik. Karena jelas hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau seandainya perempuan tersebut ikut mengantarkan jenazah, kalau seandainya dia hanya bertahan di dalam mobil misalnya, tidak ikut masuk ke area pekuburan, apakah boleh? Boleh. Karena yang dilarang itulah ketika perempuan ikut mengiringi jenazah, kemudian sampai ke pekuburan, kemudian dia melihat proses turunnya jenazah tersebut. Ini yang hukumnya makruh. Tapi bagi seorang perempuan, dia ikut mengantar jenazah suaminya misalnya, mengantar jenazah anaknya misalnya, atau saudara laki-lakinya misalnya, sebatas hanya di dalam mobil atau di luar dari area pekuburan, maka apakah boleh? Jumhur ulama menyatakan boleh. Maka nanti kalau sudah dikubur jenazah tersebut, orang sudah selesai, datanglah misalnya kaum perempuan ke tempat tadi, yang dia sudah di area pekuburan, datang kemudian dia masuk ke tempat pekuburan tersebut, maka ini hukumnya sudah ziaratul kubur, dan hukumnya boleh. Jadi solusinya kalau ingin ikut, ya ikut. Kemudian jenazah dibawa, jenazah diturunkan, jenazah kemudian dikuburkan, selesai, barulah perempuan tersebut, kaum perempuan ikut ke kubur tadi. Dan ini sudah hukum masuk ziaratul kubur. Dan kita tahu ziaratul kubur atau mengantarkan jenazah ini sangat diharapkan oleh orang yang meninggal dunia. Orang yang meninggal, ketika dia orang yang baik, dia minta asri'uhu, segerakan aku, katanya.
Kata Rasulullah, dia berkata, segerakan aku, segerakan aku. Kemudian ketika orang ini dikubur, ada orang yang datang ke kubur tersebut, maka orang ini akan sangat bergembira, kata Rasulullah. Sebagaimana hadis dari Abdullah ibnu Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda, "Ma min ahadin yamuru bi qabrin akhihi, thumma yazuru illa yubashshirah." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari seorang muslim kemudian dia melintasi atau melewati kuburan seorang muslim yang lain, atau dia ziarah ke kubur orang tersebut, atau dia mengantarkan jenazah orang tersebut, kata Rasulullah, wa huwa ya'rifu bid-dunya, dan orang inilah orang yang kenal pada kehidupan dunianya, orang ini sangat bergembira, kata Rasulullah. Yang meninggal itu gembira, kata Rasulullah. Kita mengantarkan jenazah dan kita kenal orang ini pada kehidupan dunia kita. Orang ini gembira, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. So, kita ziarah atau kubur kepada orang ini gembira, kata Rasulullah. Seorang ibu misalnya, seorang istri misalnya, dia ziarah ke kubur suaminya, maka suami yang ada di kubur tersebut dia bergembira. Dan ini kebaikan. Jadi ziaratul kubur, hikmahnya tidak hanya tuzkirul mauta, tidak hanya ingat kepada kematian. Ziaratul kubur tidak hanya hikmahnya yurikul qalb wa tudimul ain, tidak hanya untuk melembutkan hati dan tidak hanya untuk menjadikan kita ini mudah menangis. Tapi di antara hikmah ziaratul kubur juga adalah menjadikan orang yang dikubur itu dia merasa gembira dengan kedatangan kita. Lama dia kenal pada kehidupan dunianya, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua misalnya sudah meninggal dunia, datang ziaratul kubur ke kubur orang tua kita. Saudara kita sudah meninggal, datang. Kenapa? Untuk memberikan kegembiraan kepada mereka. Yubasyirah, kata Rasulullah. Orang ini gembira, kata Rasul. Ingat, sebatas mereka itu hanya gembira, merasa didatangi. Dan kita tidak bisa berbicara dengan orang yang sudah ada di kubur atas menghadirkan kebaikan. Dan ini salah satu hikmah dari ziaratul kubur. Lawas misalnya kada datang ke kubur sini, datang. Untuk apa? Untuk menghadirkan kebahagiaan kepada mereka. Untuk apa? Untuk mendoakan mereka. Untuk apa juga? Untuk agar melembutkan hati kita. Di antara, kata para ulama, perkara yang sangat diperintahkan untuk ziaratul kubur adalah pada saat kita berada pada keadaan yang sangat baik pada kehidupan dunia, ekonominya lagi bagus-bagus ya, datang ziaratul kubur. Ini keadaan yang sangat diperintahkan. Kenapa? Ketika kita datang ziaratul kubur, kita melihat orang-orang yang dikubur, orang yang lebih kaya daripada kita, orang yang lebih hebat, orang yang lebih berkuasa, sudah diwafatkan oleh Allah. Ketika ada orang sudah ekonominya sudah bagus-bagus, sudah nyaman-nyamannya hidup, di fase ini, di keadaan ini sangat diperintahkan untuk ziaratul kubur. Agar apa? Agar dia ingat kematian. Agar dia tahu ada orang-orang yang lebih hebat daripada dia, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang paling terakhir mungkin ketika kita akan datang ke area pekuburan, disunahkan untuk melepaskan sendal, melepaskan sepatu kita, dan ini salah satu adab dari sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kalau ada hal yang perlu diperbincangkan dulu, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau misalkan kita jenguk orang sakit tapi bahkan teman kita itu non muslim, apa tetap dapat rahmat dari Allah? Makasih Ustaz. Ya, baik. Bagaimana hukumnya ketika kita mendatangi orang yang sakit dan orang sakit itulah orang yang non muslim, seorang kafir? Apakah kita juga mendapatkan rahmat dari Allah? Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika engkau menziarahi saudaramu muslim, mendatangi saudaramu muslim, kemudian engkau doakan, maka engkau akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bahasa hadis Nabi, hakul muslim ala muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya ada 6. Di antaranya adalah ketika idza maridha fa'udhu, ketika dia sakit, kemudian kita datangi. Hadis-hadis yang membicarakan tentang mendapatkan rahmat, mendapatkan keberkahan dan yang lainnya adalah antar muslim. Ini keistimewaan antara muslim dengan muslim yang lain.
Namun apakah boleh ketika ada orang non-muslim, ada orang kafir dia sakit kita datangi, hukumnya boleh. Bagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang Yahudi pada saat itu Rasulullah mendatangi orang Yahudi yang sedang sakit. Dan ini dalil bahwasanya hukumnya diperbolehkan. Boleh kita mendoakan orang kafir ketika dia dalam keadaan sakit, hukumnya boleh. Doa kepada Allah agar dia disembuhkan. Oh, boleh? Boleh. Sebagaimana perbuatan Sa'ad radhiyallahu ta'ala ketika ada orang kafir, dia sakit, kemudian Sa'ad kemudian meruqyah. Dan dia gunakan surat Al-Fatihah pada saat itu, dan kabar Allah orang itu sembuh. Dan ini dalil bahwasanya ruqyah kepada orang kafir pun itu diperbolehkan. Mendoakan orang kafir itu hukumnya boleh. Mendoakan orang kafir, dia misalnya diberikan kesuksesan oleh Allah misalnya, dia mengucapkan kalimat selamat boleh. Yang dilarang kepada kita mendoakan orang kafir agar apa? Agar dia mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan, ini hukum dilarang. Dua perkara ini terlarang. Agar dia dapat ampunan, agar dia dapat rahmat, ini dilarang. Bagaimana mungkin dia dapat ampunan dan dapat rahmat sementara dia adalah orang kafir? Tapi mendoakan pada perkara-perkara yang lain hukumnya diperbolehkan. Diberikan kesehatan misalnya, kemudian sukses bisnisnya misalnya, usahanya lancar misalnya, apakah boleh? Islam tidak menutup perkara yang seperti ini. Tapi mendoakan dapat ampunan, mendoakan dapat rahmat, ini yang terlarang. Mendoakan dia dapat hidayah, jelas ini sangat diperintahkan. Wallahu alam. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mungkin ada dua pertanyaan nih, tapi singkat saja. Yang pertama adalah menyangkut dosa jariah. Sering mendengar yang namanya dosa-dosa jariah gitu ya. Kita melihat dalam fenomena di perjalanan, kadang-kadang kita melalui satu tempat atau komplek, itu banyak polisi tidur. Bahkan kadang sesekali ada yang celaka karena itu gitu. Sementara kita namanya lubak saja dihindari, terus ada polisi tidur, terus orang ngerundel, marah-marah. Apakah itu menjadi satu dosa bagi yang berniat untuk menasangnya, untuk menghalangi supaya orang yang mengebut misalkan. Yang kedua adalah terkait dengan ketaatan kepada orang tua. Pada saat kita ingin beribadah, misalkan contoh kita ingin datang berjemaah ke masjid, kemudian ada orang tua kita di rumah sendiri, sementara beliau rasanya tidak enak untuk ditinggalkan. Kita sudah ajak, sudah beliau mungkin tidak mau, sementara kita mesti harus menjalankan ibadah, misalkan pergi ke masjid gitu. Apakah itu menjadi sebuah dosa atau durhaka pada orang tua? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pertanyaan pertama berkaitan dengan polisi tidur yang mungkin dibikin oleh sebahagian tempat. Apakah ini kezaliman? Tergantung bagaimana kemaslahatan dan kemudaratannya. Nah, mungkin sebahagian orang yang membuat sebagaimana yang disebutkan tadi, mereka mungkin untuk menghindari agar orang-orang yang melintasi dan melewati tersebut tidak dalam keadaan yang sangat cepat, sehingga berakibat mungkin kepada orang-orang yang ada di tempat tersebut. Menghitung kemudaratan dan kemaslahatannya ini yang harus cermat. Menghitung kemudaratan dan kemaslahatan ini yang harus benar-benar diperhitungkan. Dan satu kaidah yang menyebutkan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menghilangkan kemudaratan itu lebih baik daripada mengambil kemaslahatan. Sekarang ketika dibikin polisi tidur tadi, apakah mendatangkan kemudaratan atau tidak? Kalau mendatangkan kemudaratan, tidak ideal untuk dia lakukan. Meskipun di dalamnya pasti ada kemaslahatan. Tapi kalau ternyata tidak ada kemudaratan yang terjadi, maka tidak dipermasalahkan. Dan kalau mungkin seandainya harus membuat juga, ya jangan tinggi-tinggi misalnya, atau dia cari beberapa celah misalnya, agar orang itu mudah untuk melintasi. Karena ulun kira tujuan pokoknya adalah agar orang itu tidak kada belajuan, tidak ngebut mungkin di tempat tersebut. Itu mungkin tujuan pokoknya. Nah, tinggal dilihat bagaimana menghitung kemudaratannya. Sebagaimana yang disebutkan orang akhirnya terjatuh dan yang lainnya, ini jelas kemudaratan dan boleh jadi itu harus dilihat dan ditinjau lagi tingginya kayak apa misalnya. Kalau hanya standar dan rendah saja misalnya, dan tidak berakibat sebagaimana yang disebutkan, maka sekali lagi harus benar-benar menghitung kemudaratan dan kemaslahatannya. Dan setiap tempat berbeda kemaslahatan dan kemudaratannya. Sehingga tidak bisa dihukum dengan satu hukum yang sama. Tidak boleh secara mutlak atau boleh secara mutlak tidak.
dihitung bagaimana kemaslahatan dan kemudaratan. Yang paling didahulukan terjadi kemudaratan atau tidak. Kalau terjadi kemudaratan maka tidak perlu. Kalau tidak terjadi kemudaratan silahkan, namun tentunya dengan cara-cara yang lebih ideal, wallahu alam. Dan ini tidak bisa dihukum dengan satu hukum. Karena kemudaratan dan kemaslahatan tempat itu berbeda satu dengan yang lainnya, wallahu alam. Kemudian yang kedua, apakah kita harus meninggalkan orang tua kita untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid atau kita bertahan di rumah kita? Seandainya orang tua kita meminta kepada kita untuk kalau berjamaah bersama orang tua kita, maka ya sudah ikuti orang tua kita. Tapi kalau seandainya beliau adalah ridho, ikhlas untuk kita berjamaah di masjid, ya sudah tidak dipermasalahkan, tidak dipermasalahkan. Dan ada solusinya, kalau ingin mengambil, kita salat berjamaah misalnya di masjid, kemudian segera pulang berjamaah lagi dengan orang tua kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna laka fardun falahu nafilatan." Engkau fa inna lahu fardun falaka nafilatan. Dia dapat pahala wajib sementara engkau dapat pahala sunnah. Maksudnya ketika kita mengulang salat berjamaah lagi, itu hukumnya diperbolehkan. Misalnya kita sudah selesai salat berjamaah di masjid, segera pulang. Untuk apa? Untuk birrul walidain. Dan kita tahu bagaimana pahala birrul walidain lebih baik daripada orang-orang yang berjihad, lebih baik daripada orang yang melaksanakan ibadah haji, lebih baik daripada orang yang melaksanakan ibadah umrah. 3 pahala besar dikalahkan dengan orang birrul walidain. 3 pahala besar dikalahkan dengan birrul walidain. Orang itu sudah birrul walidain, dia mudah untuk berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Modal hidup ini dapat ridho dari orang tua, orang itu mudah berada dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.